Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Waduh, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya bikin laporan. Allah yang datang ke sana. Gimana tadi pernyataannya? Coba kita ulang lagi ya. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Kan gak mungkin. Ya gak mungkin lah, masa Allah sendiri yang datang ke sana melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan membahas Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya akan mereaksi sebuah video yang ditayangkan oleh TV One. Teman-teman, di Indonesia itu sesesat apapun seseorang ataupun kelompok ataupun perkumpulan, pasti ada pendukungnya, pasti ada yang membela mati-matian. Inilah kelemahan kita di Indonesia, teman-teman ya. Harusnya kita sebagai umat Islam terbesar di dunia yang ada di Indonesia itu lebih kuat, lebih hebat karena kita banyak dan acuan kita satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak sesuai dengan itu ya berarti menyimpang. Oke, langsung aja ya, saya akan reaksi video seorang dosen yang katanya sih dia merasa berat, merasa tidak setuju lah kalau misalnya Panji Gumilang itu dan Al Zaitunnya dikatakan sesat gitu ya. Ini katanya sih seorang dosen ya, coba kita simak videonya. Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin. Dan karena itu tidak setuju ada kata-kata sesat dan... Nah ini ya, nama beliau Bapak Helmi Hidayat, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Jadi dia nggak setuju nih ya ada kata sesat dan menyesatkan kepada Pondok Pesantren Al Zaitun. Nama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin. Dan karena itu tidak setuju ada kata-kata sesat dan noda, agama ternoda. Pertama adalah, sebutlah misalnya, disebut berkali-kali oleh Kiai oleh Lapis bahwa Panji Gumilang itu sesat. Kalau implikasi sesat apa? Di dalam Islam, kalau orang sesat itu ad-dhalun, pasti masuk neraka. Yang menentukan orang masuk neraka itu cuma satu, pemilik neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini, di luar sana, di Indonesia, di dunia ini yang berhak menyatakan seorang manusia sesat nanti di akhirat. Lah nasib kita aja belum jelas. Jadi logikanya tuh begini teman-teman ya. Sesat itu kan sudah pasti masuk neraka gitu ya logikanya. Sedangkan seseorang yang masuk neraka itu yang menentukan adalah Allah. Berarti manusia tidak berhak menentukan orang lain sesat. Begitu ya logikanya. Nanti kita akan bahas. Akhirat nanti. Kenapa sekarang kita sudah melakukan justifikasi kepada nasib orang di akhirat? Sesat itu biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, bukan kita. Yang kedua, agama. Ya, ini ya teman-teman, perlu dipahami bahwa kita mengetahui perkara-perkara yang sesat jikalau itu menyimpang dari ajaran agama Islam. Bukan kita sendiri yang nentuin orang itu sesat atau enggak, tetapi syariat agama. Para ulama melihat dari sisi dalil, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dinyatakan, oh ini menyimpang, ini di luar dari ajaran agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi, orang yang dinyatakan sesat, belum tentu juga bisa kita vonis bahwa dia nanti pasti masuk neraka. Karena seseorang yang dinyatakan sesat bisa saja sebelum meninggal dunia bertaubat dan Allah Maha mengampuni setiap dosa hambanya. Namun jikalau seseorang meninggal dalam keadaan membawa dosa kesesatan, apalagi sesatnya mutlak ya, membawa dosa kesyirikan akbar dan dosa kafir, Allah tidak akan mengingkari janjinya akan membuat kekal orang-orang seperti itu di neraka. Begitu juga yang terjadi pada Panji Gumilang. Ya kalau Panji Gumilangnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha, insya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tetapi jikalau Panji Gumilang tetap ngeyel pada kesesatannya itu, tetap menyimpang pada kesesatannya itu, ya Allah tidak akan mengingkari janjinya, akan menghukum orang-orang yang membawa mati dosa kesesatannya. Kalau masih dipertanyakan juga, emang Panji Gumilang sesatnya apa? Sudah banyak sekali buktinya, termasuk salah satunya itu yang bisa kita lihat dengan jelas, menghadirkan orang kafir di dalam saf sholat Idul Fitri. Itu katanya toleransi. Itu sangat sesat sekali. Jelas surah Al-Kafirun itu sebagai dalil bahwa agama kesyirikan dengan agama tauhid tidak bisa digabungkan. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Di sisi lain juga Panji Gumilang selalu menyanyikan lagu salam Yahudi, lagu-lagu rohani umat agama lain. Bahkan itu diajarkan juga kepada santri-santrinya. Shalom, shalom, shalom alaihim.
Haleluya terus. Haleluya. 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 Amin. Sudah jelas penyimpangannya luar biasa seperti itu ya, tapi masih ada aja yang membela. Subhanallah, hati-hati jaga akidah teman-teman ya. Kita lanjut lagi nih, simak videonya seorang dosen ini ya. Yang kedua, agama ternoda, Allah ternoda. Ini gimana logikanya? Kok Allah bisa ternoda gitu loh? Allah itu kan maha tinggi. Subhanallah. Allah berfirman saja malaikat pingsan. Hanya Jibril yang mampu mendengar firman-Nya. Tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Waduh, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya bikin laporan. Allah yang datang ke sana. Gimana tadi pernyataannya? Coba kita ulang lagi ya. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Kan gak mungkin. Ya gak mungkin lah, masa Allah sendiri yang datang ke sana melaporkan. Karena itu ketika kita melakukan personifikasi pada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Allah ternoda, agama ternista. Coba agama yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat luhur bisa ternista. Oh kalau gitu kita menganut satu nilai-nilai yang bisa ternista dong. Astagfirullah. Itu enggak masuk dalam logika saya. Perilakunya dianggap nyeleneh Pak Kiai di lingkungan pondok pesantren, harusnya nggak ada salam ya. Beberapa penyimpangan juga tadi disampaikan. Kalau misalnya saya Panji Gumilang dianggap nyeleneh, sebut nyeleneh. Kalau dianggap bersalah, biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jangan bilang dia tersesat, jangan bilang dia ternoda. Boleh saya jawab? Astagfirullahaladzim. Ya ada juga ya orang yang berpikiran seperti itu. Kalau Allah ternoda, katanya Allah sendiri yang datang ke Polda Metro Jaya lapor gitu ya, siapa yang menodainya. Ibaratnya tuh begini teman-teman, seorang suami yang sangat mencintai istrinya, seorang suami tidak akan rela melihat istrinya dilecehkan, dinistakan, digoda dengan laki-laki lain. Seorang suami yang sangat mencintai istrinya rela mati membela istrinya, menjaga istrinya daripada harus melihat istrinya dilecehkan. Saking cintanya suami tersebut tidak akan mengatakan pada istrinya ketika istrinya dilecehkan, ya sudah kamu lapor sendiri saja. Begitu juga kecintaan kita kepada agama, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada syariat agama Islam yang kita jaga, yang ingin kita bawa mati, tidak akan bisa dipisahkan dengan amarah kita ketika melihat ada orang yang melecehkannya, seenaknya merubah-rubah. Tentu kita sebagai umat Islam akan pasang badan, meluruskan penyimpangannya. Pertanyaannya, ente muslim apa bukan? Kalau ente muslim kok bisa tidak punya rasa bergeming di hatinya, rasa sakit hatinya ketika agamanya dinista, ketika agamanya dirubah-rubah syariatnya. Rasulullah dan para sahabat itu berjuang mati-matian, berdarah-darah, berperang, sampai pada akhirnya kita bisa merasakan indahnya Islam saat ini. Kita bisa merasakan sholat, puasa, dan lain-lainnya, indahnya beragama Islam tanpa harus berjuang seperti Rasulullah, berperang seperti Rasulullah. Kita tinggal menjalaninya dan menjaga, sekedar menjaga saja. Kok bisa ada yang mengatakan bahwa ya berarti Allah sendiri yang datang ke Polda Metro Jaya melaporkan? Nauzubillah. Jadi emosi nggak bisa ngelanjutin videonya. Ya sudah, ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.